Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Islam Terapan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rizka Ramayanti, NIM 21502100038 selaku moderator dan pemateri pertama. Yang kedua yaitu Dewi Maharani, NIM 21502100039 selaku pemateri kedua. Dan yang terakhir yaitu Himanisa Layali, NIM 21502100046 selaku pemateri ketiga. Di sini kami akan menjelaskan mengenai korelasi fungsional antara bi'ah dan goyah dalam tadarun nadari. Yang pertama yaitu bi'ah dalam tadayun nadari. Pengertian dari bi'ah sendiri merupakan kesatuan dari semua ruang, benda, dan juga makhluk hidup untuk mempengaruhi lingkungannya sendiri. Bi'ah juga dapat diartikan sebagai lingkungan hidup atau ruang lingkup. Yang kedua yaitu pengertian goyah. Goyah merupakan suatu puncak atau tujuan akhir dari Allah, di mana manusia hanya bisa berharap dan berdoa kepada Allah, dan segala sesuatu yang terjadi itu sudah pasti sesuai dengan keinginan Allah dan dengan ridho Allah. Yang ketiga yaitu pengertian tadayun. Tadayun merupakan perilaku atau pengalaman manusia untuk merespon wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ruang lingkup agama secara umum adalah hal-hal yang menjadi pedoman pokok bagi agama itu sendiri. Di antaranya adalah keyakinan, kredeal, merupakan keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang diyakini dapat menciptakan dan mengatur alam. Yang kedua ada peribadatan atau ritual, yang merupakan tingkah laku manusia dalam berhubungan atau berinteraksi dengan kekuatan supranatural sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain atau alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan tersebut. Umat Islam mempunyai tujuan dalam melakukan keberagamaan untuk menjadi muslim yang ideal, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, juga guna mencapai risalah yaitu rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai unsur pokok ruang lingkup agama Islam. Ruang lingkup agama Islam pada dasarnya terdiri dari 3 unsur pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai pengertian yang berbeda, namun dalam prakteknya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, iman. Iman artinya membenarkan dengan hati, mewujudkan dengan perkataan dan perbuatan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemahasempurnaannya, para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Yang kedua, Islam. Islam artinya taat, tunduk, patuh, dan menyerahkan diri atas segala ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam terdiri dari 2 kalimat syahadat atau syahadatain, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan artinya berakhlak dan beramal soleh, sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuamalah dengan sesama makhluk hidup dilakukannya dengan penuh keikhlasan, seakan-akan percaya bahwa Allah menyaksikannya sepanjang waktu. Yang selanjutnya ada hubungan bid'ah dan tujuan dalam tadayun nadori. Indonesia merupakan wilayah yang penduduknya heterogen. Bid'ah atau ruang lingkup di Indonesia terjadi adanya keragaman dalam keberagamaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan toleransi. Toleransi yang dimaksud di sini adalah toleransi yang bermuamalah, yaitu hubungan antar manusia. Toleransi wajib dilakukan sepenuh hati tanpa paksaan serta tidak mengganggu tercapainya tujuan. Tujuan yang dimaksud yaitu rahmatan lil alamin. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang non-muslim, tetapi hubungannya harus sebatas duniawi saja. Islam tidak pernah melarangnya dengan alasan karena toleransi adalah perbuatan atau tindakan yang positif, asalkan tetap tahu batasan dan menjaga apabila umat non-Islam mengajak untuk berpindah keyakinan atau merubah agamanya, karena toleransi hanya sebatas hubungan sosial, bukan mengenai kaidah.
Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.